Saatnya kita berpetualang lagi bersama Otan Dr. Chandra. Kali ini Otan dan Dr. Chandra mau menelusuri hutan yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Karena biasanya nih suka ada aja hewan yang nyasar dan terjebak di area ini. Yuk Dok, kita sisir secara perlahan. Kang, dengar ada suara nggak, Kang? Sepertinya Otan mendengar sesuatu deh. Coba kita cari sumber suaranya di mana. Semoga saja tidak ada hal yang berbahaya ya. Dok, ini ternyata kucing. Tadi suara kucing nih. Mana, Kang? Tuh. Kucing Waduh. apa itu? Mana? Oh ya, itu kucing Tuh, hutan. Dekat itu. Waduh. Yuk kita segera tolong ini. Astaga naga! Kasihan banget sobat kecil ini. Ia terjebak di dalam sumur. Kok bisa-bisanya sih kamu sampai terjebak di dalam sumur ini, Sob? Iya Tan, tadinya aku sedang bermain-main di sini. Lalu aku mencium bau makanan yang berasal dari karung ini. Tapi bukannya mendapatkan makanan, aku malah terlilit. Saat aku berusaha melepaskan diri, malah tercebur ke dalam sumur. Hiks. Tenang Sob, Otan dan Dr. Chandra akan segera menyelamatkan kamu. Tapi untuk mengevakuasi kucing hutan liar tidaklah mudah teman, karena ia begitu agresif. Tentu Tan, karena walau dalam keadaan terdesak, aku tetap harus waspada. Siapa tahu kan mereka malah mau berbuat jahat kepadaku. Tenang Sob, semuanya berniat baik untuk menolong kamu kok. Jadi jangan takut ya. Syukurlah, akhirnya Sobat Otan ini berhasil dievakuasi. Ayo sekarang kita cek kondisinya Dok. Pastikan tidak ada yang terluka. Walau terlihat sudah kehabisan tenaga, tapi ia tetap saja berusaha untuk menyerang saat Dr. Chandra mau memeriksanya. Tenangkan dirimu Sob. Maafkan aku Tan, soalnya aku cukup stres saat berada di dalam sumur tadi. Iya, nggak apa-apa, Sob. Otan dan Dr. Chandra paham kondisi kamu kok. Sebenarnya aku ini sangat pandai dalam berenang dan memanjat Tan. Tapi apa daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku tersangkut sampah karung ini. Sekarang sudah aman ya, tidak ada yang kamu perlu takutkan lagi. Oh ya Dok, kondisinya saat ini sekarang seperti apa? Kondisinya stabil, cukup stres. Karena tadi kebayang dia di dalam sumur mungkin Terlalu udah lama, lama. udah bisa berjam-jam. Dia detak jantungnya nggak stabil, tapi perutnya aman, ya gerak prestatik ususnya itu bagus, itu menandakan bahwa tidak ada masalah di pencernaannya. Syukurlah kondisi Sobat Otan ini secara keseluruhan baik teman. Hanya saja ia sedikit stres, sehingga lebih agresif dan detak jantungnya tidak stabil. Kang, Ya. ini dokter mau kasih vitamin karena tadi dia cukup stres ya. Si Meong sudah mulai terlihat lebih tenang teman. Penanganan yang tepat akan membuat hewan menjadi lebih nyaman. Oke, sekarang dokter mau rilis, kita rilis aja Kang ke tempat yang lebih aman. Yang rimbun ya. Iya. Untuk merilis kucing hutan tidak boleh di sembarang tempat teman. Karena salah-salah bisa membahayakan bagi Sobat Otan ini. Karena rawan perburuan. Dan yang terpenting adalah ketersediaan makanan dalam wilayah tersebut. Oke, di sini aman Mas untuk rilis. Aman. Oke, ini dokter mau rilis si kucing hutannya. Ini tempat yang aman karena memang habitatnya di perbatasan hutan dengan perkampungan warga ya. Oke, kita rilis. Hati-hati, ini tetap harus kita hati-hati. Sebenarnya kucing hutan tidak selalu berada di dalam hutan teman. Ia sering berkeliaran di perbatasan antara hutan dengan permukiman.
Betul sekali, Otan. Oh iya, aku mau menunjukkan caraku ketika berburu di alam nih. Perhatikan baik-baik ya, Tan. Ini adalah mode mengintai. Tujuannya agar mangsa tidak sadar akan kehadiranku. Biasanya kalau sudah seperti ini, aku sudah siap menyerang, Tan. Wush, cepet banget sih kamu larinya, Sob. Sekali terekam langsung dapat buruan. Kermaks. Iya dong, Tan. Aku kan memiliki struktur kaki yang dirancang khusus untuk berlari, terutama kaki belakangku. Apalagi aku juga memiliki sifat dasar yang liar dan agresif, sehingga membuat insting berburuku ini bisa berjalan dengan baik. Dan saat mendapat mangsa, biasanya aku akan membawa ke tempat yang aman untuk dimakan. Tujuannya apalagi kalau bukan melindungi mangsaku agar tidak diambil predator lain. Strategi yang ciamik, Sob. Mantap. Perjalanan belum selesai, teman. Otan dan Dokter Chandra sekarang mau masuk ke hutan yang lebih dalam. Siapa tahu kita bisa ketemu sobat Otan yang lain. Mang Milan. Ya. Dengar suara nggak? Ya. Suara apa itu? Suara apa? Oh, ada ini sini. Ada bayi. Hah? Bayi? Yang benar saja, Dok. Mana ada suara bayi di tengah hutan? Jangan buat Otan takut deh. Teman-teman di rumah dengar suaranya juga nggak? Wah, bayi musang, Tan. Lihat, ini musang rase ya. Dia biasa bersarang memang di bawah-bawah akar-akar sama dedaunan kering. Ini biasanya kalau jam segini sih induknya lagi nyari makanan nih karena dia hewan nokturnal. Waduh, itu kan kita tinggal aja, kita jangan ganggu ya. Takutnya nanti induknya mencari-cari. Ayo, let's go. Ya, jangan dipegang. Ya ampun, ini sih nggak menakutkan sama sekali. Malah bikin gemes. Musang rase ini cukup unik, teman. Perawakannya berbeda dengan musang pada umumnya. Sekali melahirkan, musang rase bisa menghasilkan 2-3 ekor anakan. Jika kita menemukan anakan seperti ini di hutan, sebaiknya jangan disentuh ya. Karena bisa jadi induknya malah menjauh karena ada bau asing yang menempel pada tubuh anaknya. Cepat besar ya, Sob. Nanti Otan main-main lagi ke sini. Teman, petualangan Otan dan Dokter Chandra terus berlanjut. Kali ini kita akan menelusuri hutan yang lain. Hati-hati, Mas. Nih, sekarang dokter mau menelusuri area hutan nih, mau ke atas. Siapa tahu ada satwa yang butuhkan pertolongan. Dok, itu kayaknya ada hewan, Dok. Oh, itu. Ayo, ke sana. Tuh kan, baru saja Otan mau bilang. Langsung kejadian deh. Kasus kali ini ada bajing yang terjepit di antara batang bambu, teman. Ayo, Dok, segera kita evakuasi sebelum terlambat. Kang, nanti tolong handling. Itu biar saya pegangin kayunya ya. Oke. Demi keamanan, dokter memberikan sarung tangan baja kepada tim untuk proses evakuasi. Karena bajing kelapa merupakan hewan pengerat yang memiliki gigi tajam. Waduh, ini bajing yang tadi kejepit. Tuh lihat nih, sekarang dia lagi defensif. Ya, padahal kita menyelamatin tadi ya. Defensifnya tuh gigit. Ini untung pakai sarung tangan yang melindungi, walaupun ya kerasa ya Mas ya. Gigitannya tuh karena gigi atas sama bawahnya tuh ya karena dia rodensia, pengerat, itu cukup tajam ya di dalam. Oke, kita cek dulu nih. Hidungnya luka. Wah, ini biasa karena mungkin tadi kejepit si bambu ya, bisa jadi kegesek-gesek. Ini harus saya kasih antiseptik nih, takutnya infeksi. Setiap luka yang terbuka memang harus segera diberikan antiseptik agar tidak menimbulkan infeksi, teman. Nih kita tetesin antiseptik di hidungnya. Bajing banyak menghabiskan waktunya di pohon alias arboreal. Tapi sesekali akan turun ke tanah untuk mencari makanan alternatif.
Berarti benar nih kata pepatah. Sepandai-pandainya bajing melompat, pasti akan jatuh juga. Lain kali lebih hati-hati ya, Sob. Nah, Nitan, ini dokter kasih antiseptik biar nggak infeksi. Karena ini cukup bahaya kalau kita biarkan, nanti bisa melebar lukanya ya. Dah, kita cek lagi Mas badan yang lain. Wah, waduh, Tan, ada luka sobek. Kayaknya tadi pas kejepit itu kegesek lagi lebih dalam. Wah, ini harus segera dokter tutup. Kita harus jahit ini Mas. Waduh, oke deh. Langsung aja. Soalnya ini dalam banget. Tadi saat terjepit, tidak sengaja tubuhku ini terkena potongan bambu yang tajam. Tenang saja ya, Sob. Dokter Chandra akan melakukan tindakan terbaik untuk kamu. Caranya adalah dengan menjahitnya. Karena kalau tidak dijahit, proses penyembuhan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan tentunya ini akan sangat rawan terkena infeksi maupun serangan larva. Oh iya, benang yang digunakan untuk menjahit juga benang khusus yang nantinya bisa menyatu. Karena lukanya yang tidak terlalu dalam, sepertinya Sobat Hutan ini langsung bisa kita rilis, teman. Oke, udah nih aman kamu. Aduh. Udah sehat, ini aman. Kita langsung rilis aja Kang ya. Ayo, Dok. Yuk, kamu jangan main jauh-jauh makanya nanti kejepit lagi. Yuk. Terima kasih Otan dan Dokter Chandra karena sudah menolongku. Kalau tidak ada kalian, aku tidak tahu deh harus bagaimana lagi. Oke, Sob, tenang saja. Sekarang sudah aman terkendali. Baik-baik di tempat yang baru ya. Ingat, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Dah. Oke,